Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan masuk bersama di dalam lanjutan daripada eksposisi kitab Kolose yang waktu lalu saya sempat membahasnya kira-kira 2 bulan yang lampau. Kolose 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita akan baca dan merenungkannya. Sebelumnya kita akan berdoa mohon anugerah Kristus memimpin kita. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan Allah kami yang hidup. Engkau adalah Tuhan pencipta alam semesta. Engkau adalah Tuhan yang memelihara hidup kami hari lepas hari sampai dengan saat ini. Engkau jugalah Tuhan yang telah menopang kami di tengah-tengah kedukaan kami, di tengah-tengah kesulitan kami. Dan Engkau hadir menyertai kami dan membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah lalai menopang kehidupan umat Tuhan. Dan pada hari ini di dalam Sabat Tuhan, kami kembali lagi merayakan dan mensyukuri akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang sudah kami alami dan akan terus kami alami. Kami berdoa biarlah Engkau kembali lagi menyatakan kepada kami cinta kasih Tuhan dan kebaikan-kebaikan melalui firman Tuhan. Pimpinlah hati dan pikiran kami, sertailah jiwa kami, sehingga kami dapat menerima firman di dalam kebenaran-Mu, di dalam iman yang sejati. Sehingga kami sungguh-sungguh mengikuti kebenaran ini dan hidup dalam kebenaran ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu pemberitaan firman ke depan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca teks ini Kolose 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23 secara bergantian. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat-ayat yang genap. Kolose 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema mengenai supremasi Kristus adalah tema yang merupakan respons Paulus kepada jemaat Tuhan di Kolose yang mengalami masalah. Kita tahu bahwa jemaat ini adalah jemaat yang secara positif telah bertumbuh di dalam iman dan pengharapan mereka, di dalam kasih mereka kepada Kristus. Tetapi di sisi yang lain, jemaat yang telah bertumbuh ini juga mengalami goncangan, mengalami pergumulan di mana mereka diganggu oleh ajaran-ajaran yang sesat, yang oleh guru-guru palsu. Pada pertemuan yang lampau saya sudah katakan bahwa ada beberapa daripada ajaran-ajaran sesat, baik itu dari filsafat Yunani yang juga nampak di dalam pemikiran daripada Gnostisisme, juga di dalam pemikiran Yudaisme dan juga kepercayaan lokal orang-orang kafir. Dan inti daripada bidat atau ajaran ini adalah mereka tidak mengakui keilahian Kristus, atau mereka mensplitkan atau memisahkan keilahian dan kemanusiaan Yesus. Ini mirip dengan bidat yang muncul pada abad yang kedua, Nestorian, ya, yang dimana benihnya itu sudah ada dari zaman abad mula-mula gereja itu berdiri. Di sisi yang lain, bidat ini juga tidak mengakui keutamaan Kristus di dalam segala sesuatu. Bukan Kristus yang berotoritas di atas segala sesuatu, tetapi ada yang lain yang mereka gantikan. Misalnya kalau kita lihat di dalam konteks Yudaisme, mereka menggantikan itu dengan ajaran turun-temurun yang kemudian disandingkan dengan iman kekristenan. Atau di dalam pemikiran daripada filsafat Yunani yang mengatakan bahwa konsep kepenuhan itu berbicara mengenai Allah yang absolut,
Allah yang adalah roh ilahi yang tidak sama sekali memiliki relasi hubungan dengan dunia materi ini yang adalah jahat. Saudara menemukan banyak hal di dalam pemikiran-pemikiran ini, baik Yudaisme, filsafat Yunani, ataupun Gnostisisme dan kepercayaan lokal kafir yang saya sudah bahas di dalam pertemuan pertama, bahwa inti daripada bidat adalah penolakan mereka, ketidakpercayaan mereka kepada Kristus. Saudara, saya lihat di dalam inti daripada kitab Kolose, sebenarnya Paulus berbicara mengenai kristologi. Dan kenapa Paulus berbicara mengenai kristologi? Karena Paulus ingin mengajak jemaat ini kembali kepada Kristus sebagai yang utama. Hanya Kristus yang menjadi utama, menjadi fokus, yang memiliki pusat dalam kehidupan daripada jemaat. Tidak ada yang lain, tidak boleh digantikan dengan yang lain. Kita tahu bahwa di dalam gereja pada masa kini, gereja berusaha, ada gereja-gereja yang berusaha untuk menggantikan pusat peribadatan dengan yang lain. Ada gereja-gereja yang berusaha untuk menggantikan Kristus dengan yang lain. Misalnya mereka menggantikan posisi Kristus itu dengan kesaksian-kesaksian. Entah kesaksian itu benar-benar terjadi atau dibuat-buat, saudara. Tetapi seringkali kesaksian itu mengambil porsi yang begitu banyak sampai akhirnya menggantikan Kristus yang menjadi pusat peribadatan gereja. Kita bisa ketemu itu di dalam beberapa gereja yang sangat-sangat menekankan misalnya kesaksian tentang sorga lah, tentang neraka lah, macam-macam, saudara. Ini menunjukkan kepada kita bahwa gereja zaman ini juga berusaha untuk menggantikan Kristus. Bukan Kristus yang menjadi utama, bukan Kristus yang menjadi pusat daripada gereja. Ada juga gereja yang mencoba untuk menjalankan ritual-ritual keagamaannya, tetapi sayang sekali ritual itu menjadi ritualisme. Kenapa? Karena tanpa iman di dalamnya. Dan ini mirip seperti Farisi yang menjalankan segala ritual keagamaan dengan begitu taat namun tanpa iman, legalis. Dan ini pun merupakan penggantian kepada Kristus. Yang berarti saudara dan saya sedang melakukan apa yang disebut dengan penyembahan berhala jika kita jatuh ke dalam dua macam contoh tadi. Tetapi ada juga gereja yang kemudian menggantikan Kristus dengan cara door prize. Ini mau Natal kan ya. Biasa ada acara-acara tertentu yang kemudian menawarkan door prize. Lalu di mana Kristus? Di mana Kristus yang diberitakan di dalam gereja? Gereja tidak lagi berpusatkan kepada Kristus, dan penggantian Kristus dengan yang lain itu adalah Injil yang lain, bukan Injil yang sejati. Dan kalau itu adalah Injil yang lain, maka penyembahan berhala terjadi dalam gereja. Saudara, ini adalah sesuatu yang sekali lagi ditegur oleh Rasul Paulus, bukan saja kepada jemaat Kolose, tetapi saya pikir ini adalah kritik yang juga berlangsung kepada gereja sepanjang zaman. Hari ini kita akan belajar dua hal mengenai supremasi Kristus, di mana gereja ditarik kembali, dibawa kembali kepada Kristus sebagai pusat daripada segala sesuatu. Pertama, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17, kita berbicara mengenai supremasi Kristus di dalam penciptaan. Kemudian hal yang kedua adalah kita berbicara mengenai supremasi Kristus di dalam keselamatan, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Mari kita mulai dengan hal yang pertama, yaitu supremasi Kristus di dalam penciptaan, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Saudara, dan saya melihat di dalam ayat yang ke-15a, di situ dikatakan, Ia, yaitu Kristus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ada kata gambar, image, dan sulung atau firstborn. Apa maksudnya kata gambar dan sulung ini dalam kaitannya dengan penciptaan? Saudara, Paulus menggunakan dua kata ini untuk menunjuk kepada relasi Kristus sebagai anak Allah, pribadi kedua Allah Tritunggal, dengan Sang Bapa, pribadi pertama Allah Tritunggal, di dalam peristiwa penciptaan. Bidat berusaha untuk menggantikan Kristus, bidat berusaha untuk merendahkan Kristus, tetapi kemudian Rasul Paulus menunjuk bahwa Kristus adalah pribadi ilahi. Dia adalah pribadi yang merupakan objek penyembahan dan merupakan pusat alam semesta. Dari mana, saudara? Kita lihat itu image, ya, gambar. Kata gambar, saudara, di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu berarti Kristus adalah satu-satunya gambar Allah yang tidak kelihatan, di mana Allah itu tidak mungkin dilihat, dan oleh Kristus melalui inkarnasinya, maka dia secara sempurna membawa gambar Allah yang tak kelihatan itu untuk dinyatakan kepada manusia, sehingga manusia dapat memandang Allah di dalam dan melalui Kristus. Saya ulangi kata gambar. Gambar berarti Kristus adalah satu-satunya
pribadi yang menyatakan Allah yang tidak kelihatan, yang tidak mungkin dilihat oleh manusia itu melalui inkarnasinya, sehingga dia secara sempurna menyatakan Allah yang tak kelihatan kepada manusia dan memungkinkan manusia melihat Allah di dalam dan melalui diri Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian maka manusia itu bukan gambar Allah yang sejati. Kita mengingat ke dalam penciptaan, Allah mencipta manusia itu menurut gambar rupa Allah. Kalau menurut itu berarti seperti. Kalau seperti berarti ada yang sama, ada yang tidak sama. Mirip. Tetapi manusia bukan gambar Allah yang sejati. Satu-satunya gambar Allah yang sejati yang menyatakan Allah yang tak kelihatan sehingga engkau dan saya bisa melihat Allah melalui dan di dalam dia adalah Yesus. Mari kita bandingkan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Yohanes 1 ayat yang ke-18, di situ dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dialah yang menunjukkannya kepada manusia. Siapa itu Allah? Allah adalah Allah yang transenden, yang tidak mungkin disentuh oleh ciptaan. Di satu pihak filsafat Yunani berbicara mengenai hal yang benar, bahwa Allah yang adalah roh ilahi tidak bisa didekati oleh ciptaan. Bukan karena ciptaan itu dosa, tetapi memang secara esensial Allah memang tidak bisa didekati. Allah yang transenden itu jauh di sana sehingga ciptaan tidak bisa mendekat kepada Sang Pencipta. Karena itu, di dalam pemikiran daripada Herman Bavinck, teolog daripada Reform Belanda, dikatakan bahwa manusia pre-fall di dalam creation, manusia itu sudah membutuhkan mediator. Manusia sudah membutuhkan pribadi yang menjembatani antara Allah dan manusia, di mana mediator itu adalah Sang Kristus itu sendiri. Kristus adalah mediator yang menjembatani manusia dengan Allah. Tanpa mediator, manusia tidak bisa menjumpai Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang disebut dengan transendensinya Allah. Jika Allah itu transenden, Allah tak kelihatan, dia adalah roh yang ilahi, maka setiap ciptaan membutuhkan mediasi, membutuhkan mediator untuk menjadi penghubung antara dia dan Allah. Dan di dalam kitab Kolose, Paulus berbicara, siapa yang kemudian menjadi mediatornya? Itu adalah Kristus yang disebut sebagai gambar Allah yang tak kelihatan itu. Kalau dia adalah gambar Allah yang tak kelihatan, maka dengan kata lain, Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus sehakikat dengan Bapa. Yesus Kristus seesensi dengan Bapa. Dia satu natur dengan Bapa. Dia tidak lebih rendah daripada Bapa. Ataupun sebaliknya, Bapa itu tidak superior daripada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang ditegaskan oleh Rasul Paulus, supaya pada hari ini gereja belajar bahwa Kristus yang kita sembah bukan sekedar manusia biasa, tetapi Kristus adalah Allah yang seesensi, sehakikat, senatur dengan Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia disebut sebagai gambar Allah yang sejati dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Yesus disebut juga gambar untuk menunjukkan kepada relasi eratnya dengan penciptaan, di mana Kristus adalah pribadi yang menggantikan kedudukan Adam yang pertama. Seorang teolog mengatakan bahwa Yesus Kristus itu disebut sebagai the true image bearer of God. The true image bearer of God, bukan Adam yang pertama. Adam yang pertama diciptakan Allah di dalam kekudusan, tetapi bukan dalam kesempurnaan. Adam yang pertama dicipta dalam kekudusan, tetapi bukan dalam kesempurnaan. Karena itu, Adam yang pertama masih mungkin jatuh dalam dosa. Adam yang pertama masih mungkin mati karena dosa-dosa mereka. Tetapi saudara dan saya memperhatikan bahwa Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, the true image bearer of God, adalah Adam yang terakhir, Adam yang final, Adam yang menyempurnakan segala sesuatu yang gagal dilakukan oleh Adam yang pertama. Maka ketika Paulus berkata bahwa ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, mengajak jemaat Tuhan, mengajak jemaat Kolose dan seluruh jemaat Tuhan sepanjang zaman untuk memperhatikan bahwa gambar yang sejati itu adalah Yesus Kristus. Hanya dia sajalah gambar yang sempurna itu, dan manusia yang dicipta seperti gambar Allah ini harus bercermin kepada Kristus sebagai gambar Allah yang sejati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini membuat saudara dan saya memiliki pengharapan jika kita manusia di dalam Adam yang pertama telah rusak,
telah jatuh dalam dosa. Gambar Allah itu rusak. Tetapi di dalam Kristus, gambar Allah yang sejati, Adam kedua yang sempurna dan Adam yang final itu, gambar Allah itu dipulihkan kembali. Pertanyaannya, kenapa bisa pulih? Karena dia Allah. Karena dia Allah. Karena dia adalah Allah yang sejati, gambar Allah yang sejati, yang senatur, seesensi, sehakikat dengan Bapa. Karena itu memungkinkan gambar yang telah rusak total oleh dosa itu dipulihkan kembali. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang begitu indah yang Allah karuniakan kepada gereja Tuhan. Gereja memiliki Kristus yang adalah Allah sejati, tetapi karena dia Allah sejati, maka dia mungkin untuk memulihkan kita yang telah rusak total oleh dosa ini. Di sisi yang lain, Paulus berbicara mengenai Kristus itu adalah yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Firstborn, sulung, prototokos, bahasa Yunani-nya prototokos. Ini menekankan mengenai relasi Kristus sebagai anak Allah dengan orang-orang tebusannya. Yesus menebus kita. Di satu pihak ada kesamaan Yesus dengan kita, tetapi di pihak lain Paulus menekankan bahwa dia adalah yang sulung, lebih utama dari segala ciptaan, yang berarti bahwa dia melampaui semua manusia. Dia melampaui semua orang tebusan dia. Dia melampaui segala sesuatu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal apa dia disebut sebagai yang sulung? Dia melampaui segala sesuatu. Dia yang utama. Sulung berbicara bahwa Yesus adalah ahli warisah. Sedangkan kita sebagai tubuh Kristus yang ditebusnya hanyalah ahli waris turunan. Tapi Yesus adalah ahli waris yang sah. Mari kita bandingkan dalam Efesus 1 ayat 3 sampai ayat 14. Namun kita hanya membaca ayat 3 sampai ayat 4 saja. Efesus 1 ayat 3 sampai ayat 14, tapi kita baca ayat 3 sampai ayat 4 saja. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara perhatikan, di dalam Kristus. Di dalam Kristus, yang berarti bahwa Dia yang sulung, yang melampaui segala sesuatu dan melampaui semua orang kudus lainnya. Dia adalah ahli waris sejati. Di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Yang berarti, saudara dan saya tidak akan menikmati segala berkat rohani di sorga. Pendamaian, pembenaran, pengampunan dosa, dan yang lain-lain di luar daripada Kristus. Karena Kristus adalah ahli waris yang sah, ahli waris yang sejati, dan kita hanyalah orang-orang yang menerima karena kita berada di dalam Kristus. Yang berarti adalah kita ahli waris turunan, bukan yang aslinya. Saudara, ini adalah suatu hal yang menunjukkan kepada kita bersyukur karena kita memiliki Kristus sang sulung itu, yang kepadanya Allah telah mengaruniakan segala berkat rohani di sorga, dan di dalam Dia kita dimasukkan, kita termasuk di dalamnya oleh karena belas kasih Tuhan. Saudara, ini memberikan kepada kita satu fondasi gereja, bahwa gereja yang telah diberdirikan di dalam Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang sehakikat dengan Bapa, tetapi Dia juga adalah pribadi yang melampaui segala sesuatu. Dia ahli waris daripada berkat rohani di sorga, yang memungkinkan kita pun bisa menikmati segala berkat rohani di sorga karena Kristus. Sulung juga berbicara mengenai Yesus adalah penguasa atas semua ciptaan. Penguasa atas semua ciptaan. Yang berarti bahwa Dia adalah pemegang kontrol, pemegang kendali. Dia yang mengatur segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia, berada di dalam anugerah Kristus semata. Nah, ini dijelaskan lebih lanjut di dalam teks ayat yang ke-16. Ayat 16 adalah penjelasan daripada kenapa Yesus disebut sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kita lihat argumentasi daripada ayat yang ke-16. Karena di dalam Dialah
telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini menjelaskan mengenai keutamaan Kristus, menjelaskan mengenai keunggulan Kristus, menjelaskan mengenai Kristus sebagai satu-satunya gambar Allah yang sempurna dan memegang keunggulan atas seluruh ciptaan. Saudara perhatikan di situ istilah segala sesuatu, ya. Segala sesuatu yang ada di sorga dan bumi, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, singgasana, kerajaan, pemerintah maupun penguasa. Implikasinya begini. Di dalam ajaran sesat yang muncul daripada orang-orang lokal yang kafir itu di wilayah daripada Kolose, kita ingat bahwa mereka mengatakan malaikat itu sebagai penolong dan pelindung mereka. Lalu mereka juga mengatakan bahwa penyihir itu memiliki kekuatan superioritas di dalam hal rohani, sehingga mereka itu diajarkan ritual-ritual tertentu untuk dijalankan, bahkan jimat-jimat untuk kemudian terhindar daripada perkara-perkara yang disebut sebagai malapetaka, bahaya, penderitaan, kematian, dan lain-lain. Nah, waktu dibicarakan bahwa Kristus, ya, di dalam Kristus, ya, segala sesuatu diciptakan, itu berarti Paulus mengatakan malaikat itu hanya ciptaan. Malaikat itu adalah roh yang dicipta. Roh yang dicipta, penghuni daripada dunia yang tak kelihatan itu atau sorga. Mereka hanyalah ciptaan. Lalu kita bilang penyihir. Penyihir katanya punya kuasa yang superior secara rohani. Lalu Paulus bilang, no, tidak sama sekali, karena mereka pun hanyalah ciptaan saja. Mereka berada di bawah Kristus. Mereka tidak sama dengan Kristus atau berada di atas Kristus. Mereka berada di bawah Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti segala sesuatu yang kelihatan di sorga ataupun di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Saudara, ini adalah sesuatu yang menunjukkan kepada kita mengenai otoritas Kristus secara kosmik. Otoritas Kristus secara kosmik. Kristus itu Tuhan bukan saja atas gerejanya, tetapi Dia Tuhan atas seluruh alam semesta. Baik yang kelihatan, baik yang tak kelihatan. Seluruh penghuni sorgawi ataupun seluruh penghuni bumi ini, segala isinya, tidak ada satu bagian pun yang berada di luar daripada Kristus. Saudara, Kristus memegang otoritas kosmik. Ini adalah sesuatu yang begitu penting bagi gereja. Gereja tidak memiliki andalan atau sandaran yang lain kecuali Kristus. Walaupun upaya daripada bidat mengajak gereja keluar daripada Kristus dan bersandar kepada yang lain, tetapi Alkitab memanggil saudara dan saya kembali kepada sandaran kita yang sejati, yaitu Kristus Tuhan atas alam semesta. Otoritasnya adalah otoritas kosmik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu membuat kita sadar kalau kita dicipta oleh Kristus, kita bergantung kepada Kristus, kita hidup di dalam Kristus, kita berada, bereksistensi di dalam Kristus. Berarti saudara dan saya tidak boleh berusaha untuk kemudian hidup di dalam independensi dengan Tuhan. Independensi dengan Tuhan artinya saudara mencoba untuk melepaskan diri daripada otoritas Kristus. Saudara berusaha untuk kemudian bebas daripada otoritas Allah dan firman. Ketika saudara dan saya independen atau kemudian lepas daripada Kristus sebagai andalan hidup kita, sandaran hidup kita, sebagai Tuhan yang kosmik itu, maka itu sama dengan kematian. Segala ciptaan yang terlepas daripada Sang Pencipta itu sama dengan kematian. Maka saudara dan saya di sini diajak untuk kemudian berefleksi kembali, jika Tuhan Yesus adalah yang utama dalam hidup kita, seluruh keberadaan kita berasal dari Dia, maka itu berarti kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Kita depend on God. Kita bukan independen, kita bukan otonom daripada Tuhan. Ketika kita independen atau otonom daripada Tuhan, kita jatuh ke dalam dosa yang sama seperti yang dibuat oleh Adam dan Hawa yang ada di Taman Eden. Dosa otonom, dosa independen daripada Tuhan. Lepas daripada otoritas Allah, lepas daripada otoritas firman. Mungkin kita masih datang ke gereja, kita masih datang beribadah, kita masih melakukan aktivitas-aktivitas rohani. Tapi hati-hati dengan benih independen. Semua kita orang manusia berdosa ini, mau anak-anak, remaja, pemuda sampai dengan lansia, selalu punya kecenderungan otonom daripada Tuhan. Entah bentuknya seperti apa.
Tapi benih otonom itu selalu ada dalam jiwa kita dan cenderung untuk menganggap diri kita yang hebat. Kekuatan kita lah yang bisa kita andalkan. Apa saja yang saudara dan saya miliki secara lahiriah ini kita ingin untuk kita andalkan. Rasul Paulus pernah berkata bahwa ketika dia mengalami apa yang disebut dengan duri dalam daging, lalu dia berdoa 3 kali dan Tuhan tidak jawab sembuhkan dia, tetapi membiarkan duri itu tetap melekat pada dirinya. Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru di dalam kelemahanlah kuasaku begitu nyata. Dan Paulus berbangga oleh karena apa? Oleh karena penderitaan itu, melalui penderitaan itu kuasa Allah itu menjadi nyata. Bahkan Paulus bilang di dalam kalimatnya bahwa Tuhan mengizinkan duri dalam daging supaya aku tidak sombong, supaya aku tidak memegahkan diriku. Bukankah kita sebagai orang Kristen mengakui Kristus sebagai Tuhan atas gereja, juga Tuhan atas alam semesta? Tapi di saat yang sama seringkali kita otonom daripada Tuhan. Mulai dari apa? Perkara sederhana, andalkan diri. Perkara sederhana, andalkan kesehatan. Andalkan segala sesuatu yang kita miliki ini sebagai sesuatu yang bisa dijadikan sebagai kekuatan kita. Saudara, ketika engkau dan saya melakukan itu, kita jatuh dalam kesombongan diri. Penggantian Kristus dengan yang lain. Dan penggantian Kristus dengan yang lain sama dengan penyembahan berhala. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengajak jemaat untuk kembali berpusat kepada Kristus, mengingat bahwa segala sesuatu berada di dalam Dia. Dia adalah sumber segala sesuatu, eksistensi segala sesuatu. Tidak ada bagian dari hidup kita yang tidak dinyatakan sebagai milik Kristus, kata Abraham Kuyper. Waktu saya baca tulisan daripada Kuyper, kritik dia kepada revolusi Prancis, salah satu yang dia tulis di situ, revolusi Prancis adalah bukti manusia otonom daripada Allah, dan itu adalah pemberontakan kepada Allah. Revolusi Prancis bukan berbicara mengenai sesuatu yang baik bagi manusia, walaupun ada sisi-sisi positif yang disebut sebagai anugerah umum dalam revolusi Prancis. Tetapi Abraham Kuyper melihat ini sebagai sesuatu yang merupakan pemberontakan kepada Allah, upaya untuk melepaskan diri manusia daripada otoritas Allah dan firman. Saudara dan saya bisa kemudian jatuh dalam dosa yang sama. Tetapi Alkitab itu memanggil kita untuk kembali kepada pusat hidup kita. Jika Kristus adalah Tuhan secara kosmik, maka tidak ada satu inci pun, kata Kuyper, yang tidak diklaim Kristus sebagai milik kepunyaannya. Apa dalam hidup kita yang seringkali kita klaim itu milik kita dan bukan milik Kristus? Apakah ada bidang-bidang hidup kita yang seringkali kita jadikan itu sebagai kepunyaan kita, di mana tahta kita lah yang ada di sana dan bukan tahta Kristus? Saudara, hari ini Tuhan memanggil engkau dan saya sekali lagi mengingatkan, di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Para malaikat harus sujud menyembah kepada Kristus. Bahkan malaikat yang sudah jatuh di dalam dosa, mereka mereka harus sujud menyembah kepada Kristus. Apalagi kita, manusia, yang secara kapasitas, walaupun kita dicipta menurut gambar Allah, kapasitas kita tidak sebanding kapasitas daripada para malaikat. Bukankah engkau dan saya harus sujud kepada Allah, menyembah Dia sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita? Di dalam kalimat ayat 16b, di situ dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Keutamaan Kristus nyata di dalam kalimat ini. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, yang berarti Kristus adalah agen ilahi dalam penciptaan. Ciptaan terjadi di dalam dan melalui Kristus. Agen ilahi. Kalau agen ilahi ini bukan lebih rendah daripada Bapa di sorga, tetapi ini berbicara mengenai keterlibatan Kristus bersama Bapa dan Roh Kudus dalam proses penciptaan. Dan itu terjadi di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, dan kemudian dikonfirmasi di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di dalam Dia segala itu tercipta, yang menunjukkan kepada kita bahwa seluruh ciptaan ini hanya bisa berlangsung melalui Kristus, agen ilahi dalam penciptaan. Tetapi juga dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan untuk Dia, yang berarti bahwa tujuan daripada seluruh ciptaan ini adalah bagi kemuliaan Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika segala sesuatu dicipta melalui dan di dalam Kristus dan untuk Kristus, saudara, ini menjadi sesuatu hal yang begitu memberikan ucapan syukur kepada kita, karena keberadaan kita
itu bergantung sepenuhnya kepada Kristus, tetapi juga menunjukkan bahwa keberadaan kita ditujukan bagi kemuliaan Kristus. Hidup kita bukan hidup untuk memenuhi tujuan pribadi kita atau tujuan keluarga kita, bukan. Tetapi hidup kita adalah hidup yang ditujukan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keutamaan Kristus memanggil engkau dan saya untuk kembali merefleksikan apa telos hidup kita. Apa telos hidup kita? Apa tujuan hidup saudara? Mengapa saudara dicipta dan saudara hidup di tengah-tengah keluargamu? Mengapa engkau ada di dalam latar belakang keluarga yang demikian? Mengapa engkau ada dalam gereja misalnya GRI Cikarang? Mengapa engkau hidup dan berstudi di Cikarang? Atau hal-hal yang lain saudara? Segala sesuatu itu terjadi di dalam Kristus. Maka tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Pertanyaannya adalah apa telos kita? Apakah telos kita, tujuan hidup kita adalah Kristus saja atau yang lain? Kadang-kadang orang studi itu untuk mendapatkan prestise. Studi itu bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk mendapatkan prestise. Waktu saya baca tentang Abraham Kuyper punya biografi, saudara. Saya waktu baca saya sangat terkagum-kagum ya. Dia lulus itu dengan summa cum laude. Bukan cum laude, bukan magna cum laude, summa cum laude, saudara. Ini 4,0 ini. Wah, saya baca, saya bilang ini pantas saja, cerdasnya minta ampun. Sudah begitu dia dapat Nobel terbaik, saudara. Dia punya tulisan disertasinya dia itu luar biasa ya. Waktu saya baca saya bilang puji Tuhan ya, saya bisa ketemu orang yang kayak begini. Tapi saking cerdasnya, dia adalah orang yang sudah bertobat umur 10 tahun. Ya, tapi waktu dia masuk Leiden, Universitas Leiden yang ada di Belanda, saudara, dia diajar 1,5 tahun oleh 2 ahli sejarah dan juga seorang ahli sistematik dan juga Alkitab yang dipengaruhi oleh liberalisme. Jadi mereka mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Lalu yang berdiri dan tepuk tangan siapa? Kuyper. Dia aminkan Yesus memang tidak bangkit. Padahal dia sudah bertobat umur 10 tahun, saudara. Waktu dia di bangku kuliah, berubah dia. Berubah menjadi seorang liberal. Seorang liberal yang mengakui bahwa Yesus tidak bangkit. Menariknya, bagaimana dia bertobat kembali? Ini cara Tuhan ya. Tuhan itu kalau sudah mau panggil orang, saudara, dia gak akan biarkan orang itu tetap ada dalam dosa dia. Menariknya adalah waktu dia bertobat ada 3 aspek yang menyebabkan dia itu bertobat. Tapi ada aspek ketiga yang paling menjadi inti pertobatan dia. Dia setelah lulus sebagai seorang pendeta, dia pergi melayani di desa kecil. Di desa kecil itu orang yang dia layani ada yang namanya saya sulit sebutkan dalam bahasa Belanda ya saudara, saya susah sebutkan gitu. Ini anak seorang petani. Dari segi intelektual berada di bawah Abraham Kuyper. Tapi waktu Abraham Kuyper khotbah, yang dia khotbah itu ajarannya liberal semua. Saudara tahu, ini anak perempuan, dia putuskan tidak mau ke gereja yang dipimpin oleh Kuyper. Sombong ya. Karena dia itu seorang yang memang belajar tentang doktrin Calvinis. Lalu dia mengerti tentang Alkitab. Begitu ketemu Kuyper, ini pendeta nih, dia nggak kasih tangan untuk salaman buat Kuyper. Wah, Kuyper langsung terkejut begitu, kok ada satu anak perempuan, anak petani pula ya. Secara intelektual di bawah Kuyper, tapi dia tidak mau ke gereja karena Kuyper itu yang berkhotbah. Kedua, dia tidak mau salaman sama Kuyper. Alasannya apa? Dia bilang sama Kuyper, karena engkau tidak memberikan kepada kami khotbah tentang kebenaran, roti kebenaran, maka aku tidak akan ke gereja. Kedua, aku tidak akan salaman sama kamu, walaupun kamu pendeta. Ush, saya baca ini saya ngeri, karena saya belum pernah ketemu anak muda yang kayak begini. Di Cikarang ada nggak berani begitu ya? Ini anak perempuan lagi, anak petani, tapi luar biasa dia tegasnya. Sampai akhirnya Kuyper cari dia. Kuyper cari dia pergi ke rumahnya. Kenapa kamu begitu? Ditanya. Langsung anak perempuan ini cerita. Apa yang kamu khotbahkan tidak sesuai dengan Alkitab. Kedua, yang kamu khotbahkan itu ajaran liberal, bukan ajaran Alkitab. Lalu dia ajar pengakuan iman Calvinis kepada Kuyper yang doktor lulus dengan summa cum laude. Dia ajarin apa? Pengakuan iman Calvinis. Diajarin satu-satu. Sudah begitu dia bilang gini, belajar Institutio John Calvin. Siapa di sini yang belajar Institutio John Calvin? Ini anak perempuan belajar loh. Dia belajar, diajarin buat Kuyper yang lulus summa cum laude. Ini kan Tuhan Allah rendahkan Kuyper ya. Kamu mau sombong? Kamu mau andalkan intelektualmu? Kamu mau andalkan apa yang menjadi kebanggaan dunia ini? Nobel yang kamu dapatkan dengan kemampuan disertasimu? Sekarang Tuhan rendahkan kamu.
pakai anak perempuan petani, ajar dia tentang iman Kristen. Saudara tahu? Setelah itu dia bilang begini, setiap kali dia datang ke rumah petani yang gubuk itu, dia hanya bisa mendengarkan anak perempuan itu berjam-jam menjelaskan firman. Dan sejak saat itu dia belajar institusio, dan disitulah menjadi kegerakan kebangkitan jiwa daripada Kuyper, sehingga dia menjadi seorang Calvinis sejati, dan dia menjadi pejuang reform Belanda. Saudara lihat ya, mulai dari apa? Dari anak muda kecil yang gak ada papanya, ya, tetapi orang itu kenal Tuhan. Ini yang saya bilang, jika engkau berjumpa dengan Tuhan yang adalah Tuhan atas gereja dan kosmik, saudara tidak bisa tidak. Saudara akan kemudian menyuarakan itu kepada orang lain, dan bahkan orang yang gak kenal Tuhan, seorang intelektual pun akan ditundukkan kepada Kristus. Di dalam ayat yang ke-17, Paulus memberikan kepada kita kesimpulan dari ayat 15 sampai ayat 16, bahwa Yesus yang telah direndahkan oleh bidat-bidat itu sesungguhnya adalah anak Allah yang telah ada sebelum segala sesuatu ada. Dia adalah Tuhan pencipta atas segala sesuatu. Segala sesuatu berada di dalam dia. Segala sesuatu ditujukan bagi hormat kemuliaannya. Dan tidak ada sesuatu apapun yang tidak sujud menyembah kepada dia. Maka dia adalah Allah. Dia Allah sejati. Dan Paulus menegaskan, anak Allah ini mempunyai hak istimewa atas seluruh ciptaan yang berkuasa atasnya. Dia adalah agen dari seluruh eksistensi seluruh ciptaan. Seluruh ciptaan terjalin dan bersatu bersama di dalam dan melalui Kristus saja. Dia Allah sejati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah suatu penegasan yang begitu penting dalam kehidupan jemaat Kolose, tetapi juga penegasan yang begitu penting di dalam kehidupan kita secara bergereja. Jika Kristus adalah Tuhan, pertanyaannya, sudahkah engkau mempertuhankan Kristus dalam hidupmu? Jika dia Tuhan dalam kehidupan kita, dalam bidang keluarga kita, dalam bidang pekerjaan kita, dalam bidang studi kita, apakah dia yang dipertuhankan di sana atau yang lain? Saudara, ini ada sesuatu yang menjadi refleksi tersendiri bagi gereja Tuhan untuk memanggil kita mengutamakan Kristus saja. Mengutamakan Kristus saja. Poin yang kedua, ayat 18 sampai dan ayat yang ke-22. Supremasi Kristus di dalam keselamatan. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-18, di situ dikatakan, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Saudara dan saya memperhatikan di situ kalimat yang begitu penting. Dia adalah kepala tubuh. Metafora yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk memberikan kepada kita relasi gereja yang sepenuhnya terikat dan bergantung kepada Kristus. Gereja adalah tubuhnya. Gereja bergantung kepada Kristus, yang dimana gereja mendapatkan sumber kehidupan yang dialirkan dari Kristus sebagai kepala kepada seluruh bagian tubuhnya. Saudara dan saya memperhatikan di sini bagaimana Paulus menyandingkan dua macam creation. Saya sebut sebagai old creation dan new creation. Kalau old creation ini, alam semesta ini dan segala isinya itu berlangsung di dalam Kristus. Dan kita menerima kehidupan secara natural dari Kristus. Tetapi di pihak lain, new creation, kita sebagai tubuh Kristus menerima hidup kita dan keterikatan secara organis dengan Kristus sang kepala itu secara supranatural. Kita menerimanya. Karena itu saudara dan saya memperhatikan di sini, ketika tubuh diputuskan atau terpisah daripada kepala, itu sama dengan kematian. Maka usaha bidat-bidat yang mencoba untuk memisahkan gereja daripada Kristus, itu sama dengan membawa kematian kepada gereja. Setiap pemimpin agama, pemimpin gereja yang berjuang untuk menggantikan Kristus dengan yang lain, itu berarti sedang memisahkan tubuhnya daripada Kristus sebagai sang kepala, dan berarti menghadirkan kematian di dalam gereja. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan memberitahukan kepada engkau dan saya bahwa kita sebagai gereja menerima dua macam kehidupan daripada Tuhan. Kehidupan secara natural dalam creation dan kehidupan secara supranatural di dalam new creation. Kita menerimanya dari tangan Tuhan. Yang berarti bahwa tidak ada segala sesuatu yang kita miliki hari ini yang tidak kita terima dari tangan Tuhan.
Rasul Paulus bilang, segala yang kita miliki, apapun itu, tidak ada yang tidak kita terima dari tangan Tuhan. Semuanya berasal dari tangan Tuhan. Dan itu berarti kehidupan kita sekali lagi bergantung secara organis. Hidup kita, seluruh keberadaan kita bergantung kepada Sang Kepala Gereja itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam konteks inilah Paulus berbicara. Karena Kristus adalah kepala, maka dia juga adalah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dia kepala gereja, dia beri kehidupan, dan kehidupan itu nampak ketika dikatakan dia yang sulung pertama bangkit dari antara orang mati. Formasi kalimatnya mirip seperti formasi kalimat ayat 15. Ayat 15 menegaskan supremasi Kristus dalam penciptaan. Ayat yang ke-18 menegaskan supremasi Kristus dalam keselamatan. Di dalam teks ini kita lihat ya, di situ dikatakan yang sulung. Kata yang sulung itu bahasa Yunaninya berbeda dengan ayat 15. Kalau ayat 15 itu prototokos, tapi kalau yang sulung dalam ayat 18 itu arke. Arke. Yang berarti beginning. Permulaan segala sesuatu. Tadi saudara baca di dalam Wahyu, dalam bacaan bertanggapan, aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Berbicara mengenai Kristus yang utama itu. Segala sesuatu yang bermula pada dirinya. Dia adalah Allah yang sejati. Dan kealahan yang sejati itu sekarang telah berinkarnasi di dalam Kristus. Dan di dalam inkarnasi itu Kristus menunjukkan kesempurnaan keilahiannya yang nyata di dalam inkarnasi. Sehingga kita bisa katakan Kristus dalam inkarnasi menyatakan Allah yang tak kelihatan. Itu arke. Jadi arke kok menekankan hal yang sama dengan konsep ayat 15 ya. Supaya menegaskan prinsip ini adalah prinsip yang berlaku bukan saja kepada alam semesta, tetapi juga berlaku dalam skop yang sempit, yaitu di dalam gerejanya. Kesulungan Kristus, keutamaan Kristus ini sebagai arke yang beginning ini, itu nampak di dalam tindakan kebangkitan Yesus. Kalau kita lihat di situ, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kata yang pertama kembali menggunakan bahasa Yunani, prototokos, firstborn. Yang berarti bahwa keilahiannya Yesus itu nampak di dalam kebangkitan dia dari antara orang mati. Dia adalah yang sulung, bangkit dari antara orang mati dan tidak pernah mati lagi. Dia bangkit di dalam kemuliaan, di dalam tubuh yang mulia itu, dan semua yang ada di dalam Kristus, yang menerima hidup dari Kristus, yang adalah tubuh Kristus, akan mengikuti Yesus. Yaitu mereka juga akan dibangkitkan dari antara orang mati dan menerima kemuliaan. Ini new creation. New creation, saudara. Di mana Yesus memberikan hidupnya bagi gerejanya. Yesus memberikan hidup kekal bagi gereja berdasarkan karya penebusan dia di dalam inkarnasi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini di dalam ayat 18b, di situ dikatakan, sehingga, ayat 18b di situ dikatakan, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu, yang menunjukkan bahwa kebaikan Yesus kepada gereja, yang tidak saja mencipta kita, menghidupkan kita secara new creation, secara supranatural itu, tetapi dia juga yang kemudian mengaruniakan kepada kita hidup yang kekal, bahkan kebangkitan tubuh, kebangkitan yang meliputi kebangkitan secara spiritual jiwa kita dan kebangkitan secara kebertubuhan kita. Ini membuat engkau dan saya harus menghargai Yesus, menghormati Yesus, dan menempatkan dia sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Implikasinya sederhana. Jika saudara dan saya menemukan semua kebaikan Yesus yang demikian bagi kita yang tidak layak menerimanya, betapa kita harus bersyukur kepada Tuhan kita. Syukur itu kita ungkapkan dalam, kalau kita kutip kalimat daripada Paulus di dalam Timotius dan juga di dalam surat-surat yang lain, syukur kita itu kita nyatakan di dalam segala perbuatan-perbuatan baik kita yang mempermuliakan nama Tuhan. Karena apa? Karena saudara dan saya berhutang kepada Yesus. Berhutang apa? Berhutang dua macam kehidupan. Berhutang kehidupan secara natural, tapi lebih lagi berhutang kehidupan secara supranatural. Karena dia Allah, maka ketika dia menjadi manusia, dia memungkinkan saudara dan saya menikmati kehidupan kekal melalui karya penebusan dia. Sehingga gambar Allah yang rusak oleh karena dosa itu, yang akhirnya membawa kita kepada kebinasaan, diubahkan oleh Yesus Kristus menjadi gambar Allah yang dipulihkan, sehingga kita tidak bercacat celah dan kemudian kita menikmati hidup yang kekal. Saudara, ini memanggil engkau dan saya sebagai orang percaya untuk kembali lagi mendedikasikan hidup kita kepada Kristus.
Kalau hari ini saudara dan saya setengah hati melayani Tuhan, kalau hari ini saudara dan saya tidak sungguh-sungguh mengerjakan panggilan kita sebagai orang Kristen di tengah dunia ini, maka Tuhan mengingatkan kita, mari perbaiki dedikasi hidup kita. Jika Tuhan sudah mengerjakan new creation dalam jiwa kita, memperbaharui kita dan mengaruniakan kepada kita kebangkitan tubuh, melalui kebangkitannya yang pertama itu saudara, kita harus bersyukur kepada Dia. Buatlah hal yang berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Ayat 19 sampai dan ayat yang ke-20, kalau saudara membaca, Paulus menegaskan mengenai Kristus adalah Allah sepenuhnya. Kita lihat di situ kalimat seluruh kepenuhan Allah. Kita lihat ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ia ini siapa? Allah. Allah Bapa mengadakan pendamaian berdasarkan darah salib Kristus. Dan jenis pendamaian yang dilakukan oleh Allah di dalam dan berdasarkan darah Kristus itu ada dua jenis, yaitu secara kosmik dan secara individual. Segala sesuatu diperdamaikan dengan Dia berdasarkan darah salib Kristus. Segala sesuatu ini sorga dan bumi, yang berarti kosmik. Implikasinya begini saudara, ketika Yesus yang adalah Allah sejati, di mana seluruh kepenuhan kealahan itu berdiam secara jasmania pada dirinya, dalam inkarnasinya Dia melakukan seluruh karya penebusan itu, dan karya penebusan itu tidak saja bersifat individual tetapi juga bersifat kosmik. Kalau itu bersifat kosmik, maka ini menjadi panggilan bagi gereja Tuhan untuk apa? Untuk membawa seluruh ciptaan ini kembali mempermuliakan nama Tuhan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, seluruh ciptaan hidup di dalam kutuk Allah. Tetapi ketika Kristus datang dan menebus kita, menebus ciptaannya, maka kosmik ini kembali dipersembahkan kepada Allah berdasarkan darah Kristus. Saudara, ini suatu hal yang begitu mulia sekali Allah kerjakan di dalam kehidupan daripada kita. Saudara bayangkan ya, kalau Allah tidak memperdamaikan segala sesuatu di dalam Kristus, apa jadinya bumi ini? Bumi ini kehilangan pengharapan. Langit dan bumi yang baru tidak akan pernah ada. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita berakhir kepada kebinasaan saja. Tidak ada pengharapan sama sekali. Dan bahkan bagi tubuh kita sekalipun tidak ada pengharapan. Tetapi syukur kepada Allah karena di dalam Kristus pengharapan itu ada. Kemarin waktu kami melayani seorang oma, dia dari Muslim. Kemudian dia menikah dengan suaminya dan menjadi Kristen. Lalu melahirkan anak-anak dan anak-anak menjadi Kristen. Ketika opa itu meninggal dunia, suaminya meninggal dunia, anak-anaknya itu berpikir bahwa mungkin mama akan kembali menjadi Muslim. Tapi ternyata mamanya tidak kembali menjadi Muslim. Mamanya tetap setia mengikuti Kristus sampai beberapa waktu yang lalu ketahuan dia mengalami kanker paru. Dan waktu dia alami kanker paru dilakukan pengobatan medis, tetapi medis bilang kemungkinan ini tidak bisa ditolong lagi karena kondisinya sudah menyebar dan seterusnya. Tetapi waktu perbincangan kami terakhir dengan beliau beberapa hari yang lalu, ibu ini berulang-ulang berkata bahwa saya ingin kembali kepada Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan bahwa kenapa saya ingin kembali kepada Tuhan Yesus? Karena saya sudah cukup menerima kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya. Sekarang sudah tiba waktunya saya harus ketemu Tuhan. Saya mau lihat Dia. Waktu dia minta didoakan, pas Pak Tama dan saya datang kunjungan, dia bilang sama Pak Tama, Pak Pendeta, berdoa supaya saya ketemu Tuhan Yesus. Pak Tama bingung, ini bagaimana antara berdoa sembuh dengan berdoa untuk cepat ketemu Tuhan Yesus. Kan anaknya udah nangis-nangis supaya ingin mamanya sembuh. Tapi gimana ceritanya ini? Akhirnya Pak Tama khotbah sedikit tentang firman Tuhan, bahwa dia untuk memiliki pengharapan. Dan dia bilang bahwa ini keputusan Tuhan. Walaupun Oma mungkin ingin pergi ketemu Tuhan Yesus, itu yang paling baik tentunya. Tetapi kalau Tuhan belum izinkan, berarti ada maksud Tuhan. Ya akhirnya kita berdoa sama-sama, apa yang menjadi maksud Tuhan, itulah yang terbaik buat Oma. Setelah itu kami ajak dia menyanyi dan kemudian berdoa dan baca firman Tuhan. Lalu saya baca firman dari Mazmur tentang Daud, dan saya berbicara mengenai aspek kelepasan. Apa itu kelepasan?
Lalu saya berdoa buat dia lagi dan kita sama-sama selesai di situ. Besoknya, Oma ini bangun pagi dan dia dalam keadaan yang fresh sekali. Lalu dia minta anaknya itu menyanyikan puji-pujian, baca renungan itu bolak-balik baca di situ saja. Karena sudah nggak ada, sudah habis bahannya. Tapi disuruh anaknya baca terus. Pujian, firman, doa terus. Lalu anaknya itu kasih kesaksian. Itu paginya tuh bilang, bersyukur karena mama segar sekali dan Tuhan topang mama sampai mama punya hati itu tetap bersyukur dan dia tidak sama sekali mengeluh dan menyesali sakit penyakit yang dideritanya. Di luar dugaan, malam hari Oma tidur dan tidurnya itu panjang, tidak bangun-bangun sampai hari ini. Walaupun masih hidup. Artinya dia tidak sadarkan diri lagi. Lalu dilarikan ke rumah sakit, sampai di sana dibuat pertolongan pertama, tetapi dokter memutuskan untuk tidak melakukan apapun kecuali palliative care. Karena ternyata pembuluh darah itu sudah pecah dan darahnya penuh di otak. Jadi tidak bisa lagi dilakukan operasi dan lain sebagainya. Tapi syukur kepada Allah karena beberapa hari, 2 hari sebelum kejadian itu, kami sudah datang dan kami melihat konfirmasi iman dia. Dia ingin lihat Tuhan Yesus. Dia pikir hidup dia berpuluh-puluh tahun bersama Tuhan Yesus sudah cukup menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah memelihara hidup dia. Maka sekarang sudah waktunya saya untuk jumpa Tuhan. Sehingga dia tidak ingin untuk hidup berlama-lama. Bukan karena sakit itu terlalu menderita dan karena BPJS maka lelah mengurus BPJS. Bukan itu. Tetapi kerinduan dia yang begitu dalam, saya harus ketemu Tuhan. Tidak usah berdoa yang lain. Berdoa supaya saya ketemu Tuhan cepat. Saudara, ini adalah anugerah Tuhan kepada gereja. Gereja memiliki pengharapan di dalam Kristus oleh karena dia adalah Allah yang sejati. Melalui dia, melalui karya penebusannya, saudara dan saya adalah gambar Allah yang rusak total karena dosa ini dan harusnya binasa, kita dipulihkan kembali. Dan itu dimungkinkan karena Kristus adalah Allah sekaligus juga adalah manusia sejati. Penebusan direalisasikan melalui inkarnasi Yesus. Yesus harus manusia sejati dan Allah sejati. Manusia harus manusia. Kadang ada orang yang berkata bahwa kalau dia adalah Allah yang sejati, seharusnya dia bisa menyelamatkan kita tanpa harus menjadi manusia. Karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa mampu mengerjakan apapun kecuali satu hal. Tidak boleh bertentangan dengan natur dia. Allah bisa mengerjakan apapun, tetapi satu hal yang tidak bisa dikerjakan adalah menentang naturnya sendiri. Ketika Yesus harus jadi manusia, saudara, ini keharusan dari pihak Allah. Mengapa? Karena manusia yang berdosa haruslah bertanggung jawab. Manusia harus bertanggung jawab kepada dosa-dosanya. Maka Yesus harus jadi manusia. Sekalipun dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah menetapkan jalan pendamaian, jalan keselamatan melalui inkarnasi, bukan dengan cara yang lain. Inkarnasi adalah satu-satunya jalan untuk kita mendapatkan realisasi rancangan kekal Allah untuk menyelamatkan manusia dan menyelamatkan kosmik ini. Saudara ingat, kosmik dikutuk oleh Tuhan karena dosa manusia. Maka penyelamatan harus meliputi 2 hal. Tadi penyelamatan secara kosmik, maka yang kedua adalah penyelamatan secara individual. Maka di dalam teks selanjutnya dikatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Allah mau kita tidak bercela, tidak bercacat di hadapannya, tetapi itu harus melalui inkarnasi Kristus dan karya penebusan Kristus yang memungkinkan kita dikuduskan kembali. Maka sekali lagi, aspek keselamatan daripada Kristus meliputi kosmik. Dia mendamaikan segala sesuatu dengan Allah melalui karya penebusannya, tetapi juga dia mendamaikan kita secara individual, ya, menyelamatkan kita untuk kemudian kita ditebus, mendapatkan pendamaian, pengampunan dosa, pembenaran dan seterusnya. Saudara, ketika kita katakan segala sesuatu didamaikan dengan Kristus, ya, dengan Allah di dalam Kristus, itu nggak sama dengan mengatakan bahwa malaikat yang telah jatuh di dalam dosa juga diselamatkan. Ada orang yang berkata bahwa, oh kalau begitu, kenapa Tuhan Yesus tidak memberikan ruang bagi keselamatan untuk untuk malaikat yang telah jatuh dalam dosa? Kenapa ruang bagi keselamatan itu diberikan kepada manusia saja? Saudara ingat bahwa malaikat itu jatuh oleh karena inisiasinya sendiri. Tapi manusia jatuh karena dicobai dari luar. Kedua,
malaikat itu jatuh dalam dosa, dan di saat itu juga penghakiman Allah turun atasnya, di mana malaikat itu tidak mungkin lagi mendapatkan keselamatan. Ketiga, di dalam surat Ibrani dikatakan bahwa hanya keturunan rohani daripada Abraham saja yang berhak oleh anugerah Tuhan mendapatkan keselamatan, yaitu manusia yang adalah keturunan rohani dari Abraham. Saudara, yang saya mau katakan di sini adalah bahwa betapa Allah itu begitu agung dan mulianya dan membawa segala sesuatu kembali berporos kepada Kristus, pusat alam semesta dan pusat kehidupan gereja secara komunal maupun secara individu. Karena itu, sebagai gereja, saudara dan saya harus belajar untuk kembali lagi memusatkan hidup kita di dalam Kristus. Jika pusat alam semesta adalah Kristus, jangan jadikan diri kita sebagai pusat alam semesta. Kadang-kadang kita ini egoisnya luar biasa. Di mana ada keegoisan, di situ kita menjadi pusat alam semesta. Coba lihat anak kalau egois. Mamanya dia paksa harus ikut dia. Papanya dia paksa harus ikut dia. Yang berarti bahwa dia berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai pusat segala sesuatu. Jika saudara mencoba untuk menjadikan dirimu sebagai pusat alam semesta, saat itu saudara menggantikan Kristus. Salah satu bentuk yang paling sederhana di dalam kehidupan bergereja hari ini, saudara bisa ketemu apakah kita memusatkan Kristus dalam hidup kita atau diri kita yang menjadi pusat. Dalam pelayanan, saudara akan bisa ketemu di situ ciri-ciri orang yang cenderung untuk menjadikan diri sebagai pusat. Bahkan Tuhan Yesus pun dia minta menjadikan dirinya sebagai pusat, bukan Tuhan Yesus. Dalam doa-doa kita bisa ketemu spirit yang cenderung untuk memusatkan segala sesuatu pada diri dan bukan pada Kristus. Cenderung untuk meminta Allah tunduk kepada keinginan kita dan bukan kepada Tuhan. Saudara, ini adalah sesuatu yang merupakan bentuk-bentuk ciri-ciri daripada orang-orang yang cenderung menjadikan diri sebagai pusat segala sesuatu dan bukan Kristus. Maka Kristus sekali lagi memanggil engkau dan saya untuk melihat dia sebagai pusat alam semesta, pusat gereja, pusat individu, pusat keluarga, dan pusat segala sesuatu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristus sebagai penebus bagi umat pilihan Allah, dia harus Allah sejati, dia juga harus manusia sejati. Manusia yang sempurna tanpa dosa tidak bisa selamatkan kita kalau dia bukan Allah di saat yang sama. Karena manusia yang tanpa dosa saja, tanpa dia sebagai Allah, saudara, dia hanya bisa menderita sakit, penyakit, dan kemudian mati menerima murka Tuhan. Tetapi dia tidak bisa membuka jalan pendamaian bagi kita. Maka Yesus harus manusia sejati dan Allah sejati, karena dengan keilahiannya dia membuka jalan pendamaian berdasarkan kematiannya, darah penebusannya, dia membuka jalan pendamaian itu. Karena itu saudara, ketika Yesus mati di atas kayu salib, tabir bait Allah terbelah dari atas sampai bawah, yang menunjukkan bahwa akses berelasi dengan Allah telah dibuka oleh sang mediator itu, yaitu Kristus, berdasarkan pengorbanannya sebagai manusia, tetapi juga berdasarkan karyanya sebagai yang ilahi adanya. Itu sebabnya kita mengaminkan seperti kalimat daripada F.F. Bruce, Kristus dalam inkarnasinya satu-satunya jalan yang ditetapkan Allah untuk membawa pendamaian. Pendamaian yang berlangsung berdasarkan darah Kristus, penebusan bagi umat pilihan Allah dan bagi kosmik ini, tetapi juga penghukuman kekal bagi setiap orang fasik dan malaikat yang telah jatuh. Itu berlangsung oleh karena Kristus telah menjadi Raja Damai dan telah memberikan kepada kita keselamatan yang kekal itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu membuat kita bersyukur kepada Tuhan karena kita yang adalah berdosa ini ditempatkan di hadapan Allah yang kudus sebagai orang yang tak bercacat celah. Kita yang penuh dengan cacat noda ini kemudian dibersihkan oleh darah Kristus sehingga kita dipandang oleh Allah sebagai kudus. Kudus karena Kristus. Paulus berkata, jika semua ini Allah berikan kepada kita di dalam Kristus, maka ayat yang ke-23 dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Apa yang Paulus katakan? Jika Kristus adalah Tuhan, maka engkau tidak boleh bergeser daripada iman yang sejati itu. Tetap bertekun, tetap teguh, tidak bergoncang dan tidak mau digeser oleh pengharapan-pengharapan palsu.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang penting sekali bagi gereja Tuhan. Engkau harus berpegang teguh kepada pokok-pokok iman Kristen dan memberikan dirimu sepenuhnya berdedikasi kepada imanmu, yaitu kepada Kristus saja, taat total kepada Dia. Dengan demikian, hidup kita terjaga, terpelihara daripada kesesatan. Saudara dan saya dipanggil untuk sekali lagi menghidupi kehidupan yang berpusatkan kepada Kristus dengan memegang kristologi yang sejati. Karena itu, sebagai gereja hari ini, mari kita sama-sama memberi diri kita dalam segala hidup kita, dalam bidang-bidang hidup kita, dan khususnya di dalam kehidupan iman kita untuk tetap berpegang teguh, tetap berpusatkan kepada Kristus sampai kita berjumpa muka dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa, jadikanlah kami gereja Tuhan yang setia di dalam Injil Kristus. Jadikanlah diri kami terus berpusatkan kepada Kristus. Ampuni kami jika sepanjang hidup kami cenderung untuk mengganti Kristus dengan yang lain. Ampuni kami jika di dalam segala sikap hidup kami cenderung untuk menjadikan diri kami sebagai pusat alam semesta dan bukan Kristus. Kami berdoa, Tuhan, ampuni segala keegoisan kami. Ampuni segala sifat-sifat berdosa kami. Dan kiranya di dalam Kristus kami boleh dikuduskan, dibaharui kembali, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup mempermuliakan Kristus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.